sekedar informasi, tadi kan sudah jelas ya. Kalau dari simulasi tadi, apakah ada yang mau dipertanyakan sambil nunggu Mas Wanda atau gimana? Atau saya pikir semua sudah jelas ya. Ya, jadi yang pertama nanti itu adalah Kak Anggi akan beradu melawan Pak Taufik dari Kepil 13. Wah, mantap ini. Jadi Pak Taufik ini kalau yang belum tahu, beliau ini Asdep PKU Kepil Bakal Balam. Nah, kemudian kalau Kak Anggi itu Asmen dari Kepala Kabupaten Bintan, Aceh Tanjung Pinang. Selanjutnya, sambil nunggu Mas Wanda ya, saya perkenalkan dulu. Risa Dwi Jasika ini dari staf penagihan KC Dumai. Kemudian Liza Nelpianti ini dari staf PFKP KC Tembilahan. Kemudian Kak Ellen ini staf umum dan kesekretariatan dari KC mana lagi Kak Ellen? Lupa saya. Tembilahan. Oh iya, KC Tembilahan. Nah, oke. Kemudian melawan Kepil 13. Oh, Pak Taufik tadi dari Kepil Bakal Balam. Kemudian Dwi Astuti dari verifikator PMP KC Sintang. Aris Sulaiman dari kasir KC Singkawang. Sari dari PTT admin pemeriksaan di Singkawang. Oke, Mas Wanda ready ya? Siap. Kita akan mulai dulu di top survei yang keempat. Ya. Sorry, nanti berebutnya gimana ya? Lupa saya. Angkat tangan, Pak. Oh, angkat tangan aja. Oke, siap. Jadi yang pertama ini saya mau menyapa yang bermain di babak 1 untuk mencoba menebak top 4 survei ini adalah Kak Anggi dan Pak Taufik ya. Jadi hanya Kak Anggi dan Pak Taufik yang bisa resen ya. Jadi saya coba lihat dulu untuk kameranya. Oke. Jadi saya langsung bacakan untuk pertanyaan yang pertama. Dari survei yang dilakukan oleh ATE ditemukan 100 poin untuk top 4 jawaban teratas. Pertanyaannya adalah, benda apa yang biasanya dibawa oleh orang pada saat perjalanan dinas atau SKPD? Nah, oke, Pak Taufik. Silakan Pak Taufik. Apa yang biasa dibawa, Pak, kalau orang SKPD? Perjalanan dinas. Mikrofonnya, Pak. SKPD-nya, surat pendinasnya. Oh, SKPD-nya. Ya, oke. Siap, mari kita cek ya, apakah masuk di dalam top survei 4 ini. Survei membuktikan. Tedong, salah Pak. Tidak ada Pak. Tidak ada, jadi tidak ada yang berkas SKPD ya Pak. Oke, sekarang kita lanjut ke Kak Anggi. Nah, Kak Anggi, benda apa yang biasanya dibawa oleh orang pada saat perjalanan dinas? Handphone. Ya, oke. Kita akan cek apakah handphone ini masuk. Survei membuktikan tedong, masih salah. Bukan handphone ya. Ya mungkin ini udah mutlak lah ya. Artinya sudah nyaris. Ya nyata lah ya. Kayak tadi Pak Taufik bilang SKPD ya nyata lah ya. Bawa SKPD juga. Oke, kita akan lanjut sekarang ke Dwi Astuti ini. Dwi Astuti. Di Kak Dwi Astuti, benda apa yang biasanya dibawa oleh orang pada saat perjalanan dinas? Laptop, ya oke. Kita akan cek apakah masuk di top 4 survei yang dimaksud. Survei membuktikan tedong, salah. Belum masuk ya. Laptop tidak masuk juga. Dianggap tidak masuk. Kemudian kita masuk ke Risa Dwi Jasika. Kak Risa, kira-kira benda apa yang biasanya dibawa oleh orang pada saat perjalanan dinas, Kak Risa? Tas. Ya, oke. Jawabannya tas. Survei membuktikan tedong, masih salah ya. Sepertinya cukup berat ini soalnya ini ya. Apakah ini surveinya yang tidak masuk di radar yang teman-teman bawa biasanya ya. Oke, kita akan lanjut dulu ke Aris Sulaiman. Kak Aris, kira-kira benda apa sih yang biasanya dibawa oleh orang pada saat perjalanan dinas, Kak? Biasanya kalau saya perjalanan dinas itu saya bawa pakaian. Pakaian, ya. Oke. Siap. Oke, survei membuktikan, apakah ada Mas Wanda? Tedong, masih salah ini. Gila ini. Oke, sekarang kita lanjut ke Liza Nelpianti.
Memang ini ya karena hanya 4 ini. Terus memang kami survei ya jawaban yang tidak mainstream lah ya. Kayak misalkan SKPD yang mudah ditebak seperti itu kan. Oke, benda apa yang biasanya dibawa oleh orang pada saat perjanjian dinas? Kak Liza. Uang, Mas. Apa? Uang. 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 Oh iya, uang ya. Penting juga ini kayaknya nih uang ini. Iya, iya. Oke. Survei membuktikan. Tedong. Ih, salah. Kenapa tidak ada yang bisa jawab ini? Apakah ini soalnya yang tidak masuk akal atau gimana nih Mas Wanda ini? Iya, keras ini ya. Oke, selanjutnya kita ke Sari Angela. Harusnya bisa sih ini, udah banyak jawaban yang terbuka loh. Kira-kira benda apa yang biasanya dibawa oleh orang pada saat perjanjian dinas, Kak? Obat-obatan, obat pribadi. Obat pribadi. Iya, iya, iya. Oke, kita cek dulu ya. Survei membuktikan, kayaknya ini yang poin 3 masuk ya Mas Wanda ya? Atau gimana Mas Wanda? Ya, masukkan aja Mas Wanda, karena ini masuk ya kategori untuk kesehatan lah. Iya, iya. Kita tulis apa itu yang kita perdebatkan, karena memang ini kita cuma ya ambil yang mirip-mirip kayak gitu. Ini minyak angin ya, kayak gitu. Jadi dia untuk pengobatan kalau misalkan masuk angin dan lain-lain. Oke. Oke, sudah berarti tadi siapa yang jawab ya? Kak Sari ya? Kak Ellen dulu. Iya. Masih bisa ada kesempatan Kak Ellen untuk memperbaiki, siapa tahu bisa menebak top survei yang lebih di atas. Kak Ellen, benda apa yang biasanya dibawa oleh orang pada saat perjanjian dinas? Hilang. Apa? Makanan. Oh, makanan atau cemilan. Oke, kita cek apakah ini masuk dalam top survei 4 ini. Survei membuktikan. Tedong, salah. Oke, berarti kesempatan ada di Kak Sari. Mau main atau mau lempar? Kayaknya susah sekali nih soal ini. Kak Sari, silakan mau ditentukan mau main atau lempar? Main. Main. Oke, main. Berarti lanjut ya ke Pak Taufik berarti. Pak Taufik, kesempatan untuk memperbaiki Pak Taufik. Benda apa yang biasanya dibawa oleh orang pas perjanjian dinas, Pak? Minuman. Minuman ya. Oke, oke. Ya, ya. Kita cek. Survei membuktikan. Tedong, bukan Pak. Tadi udah makanan, sekarang minuman lagi. Apa lagi yang sudah itu ya? Oke, kita cek. Jadi sudah 1 kali salah. Kemudian kita ke Dwi Astuti. Dwi Astuti, kira-kira apa yang biasa dibawa, benda apa yang biasa dibawa oleh orang pas perjanjian dinas? Permen. 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 Iya. Oh, permen. Oke, mungkin ini orang yang suka mabuk ya bawa permen. Oke, kita cek Mas Wanda ya. Permen apakah masuk di dalam top 4 survei ini? Survei membuktikan. Tedong, salah. Jadi sudah 2 kali salah. Berarti kita hanya mencari 1 kali salah lagi untuk berpindah kesempatan ke kelompok Kepil 2 ya. Silakan Kepil 2 mempersiapkan jawabannya. Sekarang saya ke Kak Aris Sulaiman dulu. Kak Aris, kira-kira benda apa yang biasanya dibawa orang pada saat perjanjian dinas? Berat ini pertanyaan Mas ya ternyata ya. Yang biasanya dibawa itu mungkin tiket perjalanan, tiket pesawat. Oh iya, tiket ya. Ada orang yang tidak bawa tiket ya. Iya, ya, boleh. Oke, kita cek. Survei membuktikan tiket tedong. Salah ya? Oke, jadi memang soalnya cukup sulit saya pikir ya, dan mungkin out of the box. Sekarang kita akan melempar ke Kepil 2. Saya ke Kak Ellen dulu. Kak Ellen, menurutnya benda apa yang biasanya dibawa oleh orang pas perjanjian dinas? Mana Ellen? Dompet. Ellen? Apa? Ellen, suaranya termute. Dompet. Oh, dompet. Oke. Sekarang Kak Liza, kira-kira benda apa yang biasa dibawa oleh orang pada saat perjanjian dinas? Power bank, Mas. Power bank. Oke. Kemudian Kak Risa Dwi Jessica, benda apa yang biasa dibawa orang pada saat perjanjian dinas? ATK, pena atau notebook atau Ya, ATK. Oke. Jadi sekarang penentuan ada di Kak Anggi.
Ada 3 jawaban dari temannya, dompet, power bank, ATK, kemudian atau mungkin Kak Anggi punya jawaban sendiri, benda apa yang biasanya dibawa oleh orang pas perjanjian dinas. Silakan dipilih Kak Anggi. Atau disebut satu jawaban. Power bank. Power bank, oke, bisa masuk di akal. Kalau kita akan cek ya, dan sekalian mungkin kita akan buka dulu jawaban-jawaban yang sudah ada ya, biar sekalian kita buka. Silakan Mas Sonda dibuka jawabannya. Kalau misalkan power bank ada berarti ditambah poinnya dengan minyak angin. Kalau tidak ada berarti poin 20 masuk ke poinnya Pak Taufik. Oke, yang terbawah itu jaket ya. Jaket masuk top survei. Kemudian yang kedua itu cas HP. Oke, bukan power bank ya. Kemudian yang pertama adalah, silakan Mas Sonda lanjut. Ya, yang pertama adalah power bank. Oke, jadi ini yang masuk dalam top survei berarti poin untuk Kepwil 2 itu 35 tambah 20, jadi 55. Wait, kita catat dulu. Babak pertama dimenangkan oleh Kepwil 2B. Oke, selanjutnya kita lanjut ke babak yang kedua untuk menebak top 5 survei. Nah, ini. Saya mengundang yang pertama itu adalah, mana tadi? Orang kedua, tunggu. Adalah Risa, Kak Risa melawan Kak Dwi. Mana Kak Risa dan Kak Dwi? Saya mau lihat dulu kameranya. Oh ya, oke. Oh, di bawah dia. Mas Sonda bisa lihat kedua-duanya ya? Iya, jangan dulu ditampilkan adanya, Mas. Saya tidak lihat kameranya jauh, terpisah soalnya. Satu di atas, satu di bawah ini. Saya tidak bisa lihat mana yang... Oh ya, oke. Aman. Sekarang saya ya, untuk Kak Risa dan Kak Dwi, dari 100 orang yang telah disurvei oleh ATE, itu ditemukan 5 jawaban teratas ya. Untuk pertanyaannya adalah, jenis barang yang dibeli baru ketika pegawai mengalami mutasi tugas. Silakan. Oh ya, oke, Kak Dwi ya. Kak Dwi lebih duluan. Silakan, Kak Dwi, apa jawabannya? Peralatan makan. Peralatan makan. Ya, oke. Terlalu general ini ya. Jadi kita tidak bisa ini karena terlalu banyak kalau peralatan makan. Piring. Nah, oke, piring ya. Piring. Kita lihat apakah masuk. Survei membuktikan. Dong. Salah ya? Salah. Oke. Tadi yang jawab salah berarti Kak Dwi ya. Berarti sekarang Kak Risa berarti ya? Iya, Mas. Ya. Silakan Kak Risa, jenis barang yang dibeli baru ketika pegawai itu mengalami mutasi tugas. Kasur. Kasur. Ya, oke. Kita cek apakah masuk di dalam top 5 survei ini. Survei membuktikan kasur. Ya, oke. Masuk ya. Top pertama dia. 30 poin. Oke. Sekarang Kak Risa mau main atau mau lempar ini Kak Risa? Mas. Main, Mas. Oh, main-main. Oke. Kayaknya yakin ya. Ini pertanyaannya kayaknya mudah ini. Oke, kita lanjut ke Kak Liza ini. Kak Liza, masih ada 4 jawaban tersisa. Jenis barang yang dibeli baru ketika pegawai mengalami mutasi tugas. Lemari, Mas. Lemari. Iya, Lemari ya. Lemari. Oke, kita cek. Lemari apakah masuk dalam top 5 survei ATE ini? Survei membuktikan. Tedong. Salah ya. Jadi sudah 1 kali salah. Oke, sekarang kita ke Kak Ellen. Kak Ellen, bukan itu yang dimaksud tadi ya. Mana Kak Ellen? Iya, jenis barang yang dibeli baru Kak Ellen ketika pegawai mengalami mutasi tugas. Silakan Kak Ellen. Di-unmute dulu. Koper. Iya. Jadi setiap dia mutasi nih beli koper ya. Oke, siap. Kita akan cek. Survei membuktikan. Tedong. Salah ya? Salah. Tidak masuk. Jadi sudah 2 kali salah ini. Oh, bersiap. Kelompoknya Pak Taufik bersiap mempersiapkan 1 jawaban terbaik. Kira-kira masih ada 4 opsi yang belum terbuka ini. Kemudian saya masuk ke Kak Anggi kembali. Kak Anggi, jenis barang yang dibeli baru ketika pegawai mengalami mutasi tugas.
Perlengkapan makan, piring, gelas gitu. Ya udah tadi. AC. AC, oke, AC ya. AC kita cek apakah AC ini masuk dalam top 5 survei. Kita lihat survei membuktikan. Tedong, masuk ya? Masuk. Oke, masih bertahan. Top survei masih. Kemudian masih ada 3 jawaban, jadi kita masih berlanjut ya. Dan kelompoknya Pak Topik masih tetap harus mempersiapkan 1 jawaban untuk menunggu kalau misalkan tim dari Kepwil 2 ini ada yang salah lagi. Kemudian kita lanjut ke Kak Risa. Kak Risa masih ada 3 jawaban. Jenis barang yang dibeli baru ketika pegawai mengalami mutasi tugas. TV. TV, ya. Oke, kita cek apakah masuk dalam top 5 survei ini. Survei membuktikan. Tedong, salah. Salah, oke. Berarti kita akan lempar ke tim dari Kepwil 13. Saya mulai dari Kak Sari dulu. Kak Sari, jenis barang yang dibeli baru ketika pegawai mengalami mutasi tugas, apa kira-kira? Box. Box? Iya. Box piring? Enggak, box. Box Oh, box kontainer. pakaian ya? Oh iya. Iya. Oke, box. Kemudian kita tanya ke Kak Aris. Kak Aris, kira-kira jenis barang yang dibeli baru ketika pegawai mengalami mutasi tugas? Beli kendaraan Pak Topik, beli motor mungkin. Wih, nggak goyang Susah mau ya? Iya. Mantap. Oke, beli kendaraan. Tadi box, kemudian kendaraan. Kemudian Dwi Astuti. Dwi Astuti, kira-kira apa yang jenis barang yang dibeli baru ketika pegawai mengalami mutasi tugas? Lemari. Lemari, ya. Oke, tadi sebenarnya sudah dijawab ya. Berarti lanjut ke Pak Taufik. Oke, Pak Taufik, silakan, ada 3 jawaban yang disebut oleh rekannya Pak. Atau Bapak mungkin punya jawaban sendiri. Jenis barang yang dibeli baru ketika pegawai mengalami mutasi tugas, Pak. Motor-motornya coba. Iris, ini jawabannya susah-susah juga. Yakin dah. Apa, Pak? Motor? Motor lah. Sepeda motor. Oke, siap. Oh, apa sih yang BPJS itu loh, masuk di sepeda. Untung bukan mobil ya. Oke, kita akan cek apakah motor masuk di top 3 survei yang tersisa ini. Kita cek, silakan dibuka Mas Wanda. Tabung gas. Tabung gas. Oke. Iya, Tabung gas ya. Ada yang pindah mungkin bawa tabung gasnya. Kemudian galon. Nah, ini biasanya juga dibeli baru. Kemudian rice cooker. Nah, ini. Jadi poin tetap untuk Kepwil 2 ya. Jadi poinnya tadi yang terjawab itu kasur dan AC, berarti 55 poin untuk Kepwil 2. Oke. Posisi sekarang adalah 110 untuk Kepwil 2 dan masih 0 di Kepwil 13. Tapi masih ada 2 babak ini. 13. Siap. Ya, kita lanjut ya ke, wah ini semakin banyak top surveinya nih Pak. Ada 6 lagi nih. Top 6 kita undang itu Kak Liza dan Kak Aris. Ready? Mana Kak Liza dan Kak Aris ini? Ya, oke ya. ATE telah melakukan survei kepada 100 orang dan ditemukan 6 top survei teratas dari pertanyaan ini. Jawabannya itu adalah yang selalu ditanyakan orang pada saat kumpul reuni. Ya, Kak Liza. Oke, Kak Liza. Silakan, apa? Unmute dulu. Halo, ya sudah punya anak berapa? Sudah punya anak berapa? Oke, ya. Silakan dicek Mas Wanda apakah masuk dalam top 6 survei ini. Sudah punya anak berapa? Kita cek. Survei membuktikan, ya masuk ya di poin ketiga. Ditanyakan sudah punya anak berapa. Oke, sekarang tugasnya Mas Aris nih. Siapa tahu lebih bagus ya. Apakah bisa menjawab top survei dan pertama yang selalu ditanyakan orang pada saat kumpul reuni, Mas Aris? Kerja di mana? Kerja di mana? Oke, kita cek. Silakan Mas Wanda, survei membuktikan kerja di mana? Apakah masuk?
Ya, masuk ya di top survei nomor 2. Oke, berarti sekarang kesempatan ada di Mas Aris. Iya, Mas Aris. Mau main atau mau lempar, Mas Aris? Pak Topik gimana Pak? Main Pak? Iya, iya. Seru, main. Main. Main Mas Mumu. Oke, Main. main. Siap. Oke, kita lanjut ke Kak Sari dulu ini. Kak Sari, yang selalu ditanyakan orang pada saat kumpul reuni. Apa? Pasangannya orang mana? Pasangannya orang mana? Iya, oke, kita cek apakah ada dalam top 6 ini. Survei membuktikan Tedong. Salah ya? Salah, jadi sudah satu salah. Kemudian kita masuk ke Pak Taufik nih. Pak Taufik, apa yang biasa ditanyakan Pak kalau orang kumpul reuni Pak? Belum. Apa Pak? Sudah nikah apa belum? Sudah nikah atau belum? Pak? Keluarga? Nah, keluarga. Oke, sudah berkeluarga ya? Oke, siap. Kita cek apakah masuk di sini atau tidak. Survei membuktikan Tedong. Masih Pak, bukan Pak, bukan itu yang dimaksud. Jadi sudah 2 yang salah ya dari kelompoknya Pak Topik. Jadi persiapan untuk Kepwil 2 untuk kembali merebut poin. Sekarang kita ke Kak Dwi kembali. Apakah masih mau bertahan? Yang selalu ditanyakan pada saat kumpul reuni, apa Kak Dwi? Tinggal di mana sekarang? Tinggal di mana? Oke, kita cek. Apakah masuk dalam top survei 6 atau tidak? Survei membuktikan tinggal di mana? Masuk. Masuk di top survei paling di atas ya. Tinggal di mana? Oke. Masih lanjut berarti tetap Kepwil 2B bersiap-siap karena satu kali salah lagi akan dilempar ke timnya. Sekarang kita lanjut ke Aris. Kak Aris, apa yang biasa ditanyakan orang pada saat kumpul reuni? Aduh, bingung jadi. Iya, siap. Iya. Aduh. Yang biasa ditanyain saat reuni. Ya. Pada saat reuni apa? Masih ingat sama guru yang lama nggak? Gitu. Masih ingat sama Masih guru. ingat. Ini luar biasa ini. Iya, iya. Masih ingat nggak dengan guru yang lama ya? Oke, kita cek. Apakah masuk dalam top survei 6 ini? Survei membuktikan Tedong, salah ya? Salah, oke. Sudah 3 kali salah, makanya kita akan lempar ke grup dari Kepwil 2B. Dan kalau misalkan Kepwil 2B berhasil menyebut satu saja dari sini, berarti maka poin yang di atas tadi ini akan direbut. Tapi kalau misalkan gagal, berarti poin ini tetap milik jadi Kepwil 13. Sekarang saya tanya Kak Ellen. Kak Ellen, yang selalu ditanyakan orang pada saat kumpul reuni itu apa? Hanya teman yang tidak hadir. Hah? Oh, cari teman begitu? Apa maksudnya itu? Tanya teman, maksudnya? Siapa aja nggak hadir? Oh, siapa aja yang nggak hadir? Oke. Kemudian saya tanya lagi Kak Liza. Kak Liza, apa yang biasa ditanyakan orang pas saat kumpul reuni? Nostalgia, Mas. Udah tadi, Kak. Hah? Nostalgia, oke. Nostalgia. Selanjutnya Kak Risa. Kak Risa, apa yang biasa ditanyakan orang pada saat kumpul reuni? Apa kabar? Apa kabar? Iya, tanya kabar ya. Oke. Nah, sekarang lanjutnya keputusan ada di Kak Anggi. Apakah mau memilih 3 jawaban yang berbeda atau mungkin memiliki jawaban sendiri? Silakan diputuskan, Kak Anggi. Apa yang biasa atau yang selalu ditanyakan orang pada saat kumpul reuni? Apa ya? Apa kabar? Betul? Apa kabar ya? Tanya kabar ya. Oke, siap. Baik, kita akan cek kalau misalkan ada di antara ketiga ini berarti tadi direbut poinnya ya. Tapi kalau tidak ada berarti 46 tambah 19 itu berapa Mas Honda? 65 ya. 65 akan masuk di Kepwil 13. Kita cek buka dari bawah Mas Honda. Apakah tanya kabar ini ada? Bareng siapa? Oke, ditanyakan bareng siapa datang ke sini. Kemudian lanjut. Naik apa? Ya, ditanya naik apa kendaraannya ke sini ya.
Kita masih ada satu. Apakah yang dimaksud tanya kabar? Nomor HP-nya berapa? Ini. Jadi tetap ya. Jadi tetap direbut oleh kelompok dari 13 itu 65 poin. 6, ya betul 65 poin. Kita rekap dulu. Babak ketiga 65 poin. Jadi skor sekarang itu adalah masih memimpin Kepwil 2 110 melawan 65 dari Kepwil 13. Kita lanjut babak penentuan, babak terakhir Mas Onda. Di top 7 survei. Wah, ini lebih berat lagi nih soalnya ini. Oke, yang saya bermain untuk Kak Ellen, mana Kak Ellen? Dan Kak Sari, mana Kak Sari tadi? Tunggu. Ya, oke. Pertanyaannya adalah ATE telah melakukan survei untuk 100 orang dan ditemukan 7 jawaban teratas dalam pertanyaan ini, yakni apa yang biasanya dilakukan oleh staf ketika kantornya itu akan dikunjungi oleh deputi direksi. Ya, apa yang biasa? Ya, oke. Ellen, silakan Ellen. Ellen nggak ya, Man? Ya, betul Ellen. Apa yang biasa dilakukan oleh staf ketika? Kenapa? Pesan hotel, booking kamar. Pesan hotel ya. Oke, kita cek apakah masuk dalam top survei ini. Pesan hotel. Tedong. Salah ya? Salah. Jadi pertanyaannya saya kembali ke Kak Sari. Apa yang biasanya dilakukan staf ketika kantornya itu akan dikunjungi oleh deputi direksi? Bersih-bersih ruangan. Bersih-bersih. Ya, oke. Siap. Kita akan cek bersih-bersih. Apakah masuk? Silakan dicek. Masuk di poin 2 ini, Mas Onda. Ya, oke. Bersih-bersih. Bersihkan laci ini maksudnya. Ya, oke. Siap. Sekarang berarti karena Kak Sari menjawab, Kak Sari mau pilih main atau mau lempar nih? Gimana Pak Taufik, main kah? Yeah. Main aja, biar seru. Main, ya janganlah. Yeah. Main, oke. Main ya, Kak Sari sudah. Berarti sekarang Pak Taufik. Pak Taufik, apa yang biasanya dilakukan staf Pak pada saat kantornya itu akan dikunjungi deputi direksi Pak? Nyiapkan tempat konsumsi pas makan. Menyiapkan konsumsi ya? Ya. Oke, kita cek. Survei membuktikan Tedong masih salah Pak. Salah, jadi sudah satu salah ya. Jadi hati-hati ya di jawaban ini. Kemudian saya ke Kak Dwi Astuti. Kak Dwi, apa yang biasanya dilakukan staf ketika kantornya itu akan dikunjungi oleh deputi direksi? Menyiapkan data-data. Menyiapkan data-data. Ya, oke. Siap. Kita cek. Survei membuktikan Tedong. Bukan ya. Bukan ini yang masuk di top surveinya. Jadi sudah 2 kali salah. Dan masih banyak pilihan ini. Masih ada 6. Jadi tim dari Kepwil 2B bersiap-siap untuk menyiapkan jawaban. Sekarang kita lanjut ke Aris Suleman. Kak Aris, apa yang biasanya dilakukan oleh staf ketika kantornya akan dikunjungi deputi wilayah? Menyiapkan acara. Menyiapkan acara. Ya, oke. Kita cek dulu ya. Survei membuktikan Tedong. Salah ini. Berarti sudah 3 kali salah ini. Padahal masih banyak pilihan. Oke, kita akan lempar ke tim dari 2B. Kak Ellen, kira-kira apa yang biasanya dilakukan Kak Ellen ini sebagai staf? Kalau misalkan kantornya dikunjungi deputi, apa yang dilakukan Kak Ellen ini? Koordinasi, oke. Oke. Kemudian Kak Liza, apa yang biasa dilakukan staf ketika kantornya dikunjungi deputi direksi? Halo? Termute. Halo Kak Liza. Enggak. Kak Liza sekarang, Kak Liza. Untuk kepanitiaan, Mas.
Masuk ke penelitian. Oke, kemudian Membentuk. Kak Risa Dwi Jasika. Menghafal. Menghafal. Enggak, Yeah. kan update capaian. Oh, update capaian. Oke. Selanjutnya keputusan ada di Kak Anggi Dahlan. Ada 3 jawaban berbeda. Apakah punya jawaban sendiri atau mau mengambil jawaban teman-temannya? Silakan. Apa yang biasa dilakukan staf ketika kantornya akan dikunjungi deputi direksi? Update pencapaian. Oh iya. Oke, update pencapaian. Baik, kita akan cek. Silakan Mas Wanda, dibuka dari bawah lah. Apakah ada update pencapaian ini? Yang pertama itu sembunyi ya. Sembunyi, ya pura-pura sembunyi. Ada staf kayak gitu, termasuk saya juga. Kemudian berdoa ya. Tentu kita berdoa supaya tidak ditanya-tanya. Kemudian dandan. Kemudian selanjutnya apa? Keluar kantor. Nah, ini meninggalkan kantor supaya tidak bertemu direksi. Nah, ini. Kemudian rapikan meja, oke. Dan yang terakhir itu bersiap-siap. Nah, gini. Jadi tidak ada jawaban yang tadi berarti poin 22 ini tetap direbut oleh Pak Taufik di babak yang keempat. Tapi sayang ya, poinnya tetap kalah Pak Taufik ini. Bisa di-share screen, Mas Wanda, untuk poin. Jadi, kita mengumumkan bahwa hasil permainan antara Kepwil 2B melawan dari Kepwil 13 itu dimenangkan oleh Kepwil 2. Kepwil 2B dengan poin 110 melawan 87. Kami ucapkan terima kasih Pak Taufik dan teman-teman atas kesediaannya untuk mengikuti kegiatan ini dan sampai bertemu di edisi selanjutnya ya. Terima kasih. Terima kasih semua ya. Ya, makasih. Semuanya. Izin meeting.